Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 127, aku hanya berharap dia mati tanpa kedamaian. Kakekmu mengangguk dan segera menelepon putra bungsunya. Ia menyuruh putranya menghubungi bank dan membekukan semua asetnya untuk sementara waktu. Kemudian Mukiki berkata, kakek sebaiknya tinggal bersama Paman Xiao. Di sana lebih aman. Kakekmu tersentuh mendengar saran Mukiki. Air mata kembali mengalir di pipinya. Saat ini, hanya kamu yang tidak boleh menendangku saat aku terjatuh. Mukiki tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, kakekmu bukanlah orang yang paling jahat. Yang lolos dan yang tertinggal adalah yang paling kejam. Sekarang setelah kakekmu mengetahui kebenarannya, Mukiki tidak akan menyimpan dendam lagi padanya. Ngomong-ngomong, jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia pasti sudah memaksa keluargamu bangkrut. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu harus memperlakukan anak-anak dengan sama, kata Su Zipei. Dia tidak bisa tidak berbicara mewakili Mukiki. Kakekmu mengangguk. Matanya penuh rasa bersalah. Dia berkata, Kiki, Zipei, bisakah kalian mengantarku ke grupmu? Tentu. Sebenarnya, Mukiki datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Ketika identitasnya terungkap, hubungannya dengan keluargamu telah resmi berakhir. Sekarang setelah dia melihat kakekmu begitu menderita, dia mungkin juga membantunya untuk terakhir kalinya. Jadi mereka mengirimnya ke Mu Group. Tuan Mu Xiao sangat marah ketika mengetahui apa yang terjadi pada ayahnya. Dia berkata, saya tidak pernah tahu bahwa Mu Tangsui adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Ayah, orang macam apa yang selama ini Anda cintai? Aku tidak ingin mendengar ini. Sekarang, aku hanya ingin kau melakukan dua hal. Pertama, aku tidak ingin masyarakat salah paham lagi tentang Kiki. Dia tidak ada hubungannya dengan kematian ibumu. Itu adalah Mu Tangsui. Kedua, beritahu semua karyawan untuk mengawasi keberadaan papamu. Begitu mereka mendapat kabar, segera hubungi polisi. Dan mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar berita tentang Mu Tangsui lagi. Tuan Mu Xiao mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya akan segera melakukannya. Saya juga akan memberitahu Xiao Yun untuk mengemasi barang-barangmu dan pindah bersama kami. Kakekmu mengangguk. Dia akhirnya tenang setelah sekian lama. Setidaknya dia tidak kehilangan segalanya. Dia sangat beruntung memiliki seseorang di sisinya. Setelah beberapa saat, kakekmu menoleh ke arah Mukiki. Ia berkata, aku tahu kamu sekarang adalah anggota keluarga Sen dan tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan baik. Namun, aku harap kamu tidak akan marah lagi padaku. Aku sangat menyesal. Jangan khawatir, Mu Tangsui akan segera menghadapi ajalnya, Mukiki menyiratkan. Dia belum ingin memberitahu kakekmu. Saya harap begitu. Ya Tuhan, saya hanya berharap dia meninggal tanpa kedamaian. Kutukan kakekmu menunjukkan betapa ia membenci Mu Tangsui. Bagaimanapun, orang yang paling ia cintai telah menjadi orang yang paling menyakitinya. Tak seorang pun akan mampu menerima ini. Ayah, sebaiknya ayah pergi beristirahat. Aku akan mengirim mereka keluar. Kakekmu mengangguk dan masuk ke kantor. Sementara itu, Tuan Mu Xiao berkata, apakah kamu anggota keluarga Sen atau bukan, keluargamu akan selalu menyambutmu dengan tangan terbuka. Aku masih menganggapmu sebagai keponakanku. Jika keluarga Sen memperlakukanmu dengan buruk, kamu bisa kembali kepada kami. Jaga kakekmu, kamu tidak perlu khawatir tentang Kiki. Mungkin tidak semua orang di keluargamu jahat. Meskipun Tuan Mu Xiao menyukai uang dan keuntungan, dia masih punya hati nurani. Setelah menyaksikan semua yang telah terjadi, Mukiki menjadi sangat emosional. Ketika dia dalam perjalanan pulang, dia masih terlihat sangat sedih. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku berpikir, apa yang membuat hati Mu Tangsui begitu kuat? Mukiki menghela napas. Dia berkata, kakek dan nenek memperlakukannya dengan sangat baik. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dia mendapatkan kejayaan yang selalu dia impikan, dia bisa memperlakukan kakekmu dengan buruk seperti ini. Ini bukan hari pertama kamu mengenal karakternya. Mengapa kamu begitu khawatir tentang hal itu? Su Zipei terkekeh dan berkata, sekarang, semuanya telah berjalan dengan cara terbaik bagi kita. Kakekmu telah menyatakan ketidakbersalahanmu dan bajingan itu telah melarikan diri. Dan ketika dia kembali, masih ada pertarungan dengan Mu Tangsui yang menunggunya. Tentu saja, aku menantikan hari ketika Mu Tangsui pergi ke keluarga Sen. Setelah perlakuan buruknya terhadap kakekmu, di masa depan, aku khawatir dia tidak akan pernah bisa kembali ke keluargamu lagi. Dia sedang menggali kuburnya sendiri, bukan? Mukiki tertawa. Begitu dia memikirkan momen itu, Su Zipei malah makin bersemangat. Namun, untuk saat ini, mereka akan membiarkan Mu Tangsui bersenang-senang terlebih dahulu. Ayo pulang, aku akan membuat sesuatu yang lezat untukmu, kata Su Zipei dengan gembira.
Bibi, bisakah kamu mengajariku beberapa masakan? Kalau tidak, Xiao Xiao dan aku akan kelaparan setelah kamu bersama Paman Lu. Tanganmu seharusnya memegang pisau bedah. Apakah menurutmu Tuan Muda Seng akan punya selera untuk memakan makanan yang kau buat? Ngomong-ngomong, dia tidak akan mengizinkanmu. Mu Kiki tertawa terbahak-bahak. Bibinya benar. Xiao Xiao pasti tidak akan menyukai makanan buatannya. Di sisi lain, di kamarnya, Mu Tangsui merasa sangat baik setelah melampiaskan amarahnya. Dia tidak tahu bahwa setelah dia kembali ke rumah kecilnya, pengawalnya telah pergi menemui kakek Sen untuk melaporkan semua yang terjadi di rumah keluarga Mu. Setelah mendengarkan laporan para pengawal, kakek Sen menggelengkan kepala dan mendesah. Jika aku punya cucu seperti itu, aku akan langsung menembaknya sampai mati. Kita akan binasa bersama. Sebelumnya, aku merasa sedikit kasihan padanya. Tapi sekarang, kurasa aku akan menghukum gadis itu demi keluargamu. Benar sekali, perwira senior. Anda tidak ada di tempat kejadian. Kalau tidak, Anda akan terkejut melihat betapa jahatnya Mu Tangsui. Saya belum pernah melihat seorang anak berusia 18 tahun bisa sejahat Mu Tangsui. Meskipun keluargamu jahat, saya tetap merasa kasihan pada mereka, kata pengawal itu. Ngomong-ngomong, kami juga menerima berita lain tentang keluargamu. Kakekmu telah membuat pengumuman di grupmu yang mengatakan bahwa Mu Kiki tidak bersalah, dia tidak membunuh nenekmu. Tentu saja, keluargaku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kakek Sen mendengus. Kemudian, dia berkata, untungnya, keluargamu masih cukup bijak untuk menyatakan bahwa cucuku tidak bersalah. Jika tidak, aku pasti akan membuat keluargamu merasa dirugikan. Jadi, haruskah kita terus menyelidiki masalah tentang Tuan Muda? Ya, tentu saja. Cari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Aku ingin tahu bagaimana bajingan itu menyakiti anakku, perintah kakek Sen. Adapun Mu Tangsui, dia masih bisa bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Dia berencana mengirim hadiah besar pada makhluk keji itu.